Bagaimana program pembangunan dan kelestarian dapat berjalan seiring dengan meningkatnya kemitraan yang adil antara negara-negara di belahan bumi utara dan selatan? Dalam video ini, kami menyoroti kemitraan dan bagaimana agar dapat menginspirasi proyek di masa mendatang untuk meningkatkan keragaman dalam kolaborasi dan memajukan kemitraan yang adil untuk pembangunan berkelanjutan. Mari mulai dengan perkenalan. Siapa kami? Kami adalah sekelompok peneliti dari 4 lembaga kebijakan dari berbagai belahan dunia, yaitu Pusat Analisis dan Perencanaan Brasil atau Sebarapi di Brasil, Pusat Studi Aksi Sosial atau SEPAS di Republik Demokrasi Kongo, Pusat Kajian Sains Keberlanjutan dan Transdisiplin atau CTSS Institut Pertanian Bogor di Indonesia, dan Chatham House di Inggris. Kami bersama-sama mengembangkan ide baru untuk memperkuat kerjasama internasional dalam rangka menuju masa depan yang berkelanjutan. Kami melihat kerjasama internasional terkait tata kelola hutan. Secara spesifik, kami mengkaji 4 instrumen kebijakan yang diterapkan di seluruh dunia dengan studi kasus Forest Stewardship Council dan REDD Plus Amazon Fund di Brasil, pinjaman pemulihan ekonomi yang terkait pada peraturan baru tentang hutan dan konsesi kayu di Republik Demokratik Kongo, dan sistem SVLK Indonesia yang turut disponsori European Union. Analisis kami tentang perjanjian perdagangan negara-negara di belahan bumi selatan dan utara oleh lembaga-lembaga di Brasil, Republik Demokratik Kongo, dan Indonesia mendorong lahirnya kritik-kritik globalisasi terhadap mekanisme yang memengaruhi hutan dan masyarakat. Apa artinya globalisasi? Globalisasi didefinisikan sebagai upaya memperbaiki ketidakseimbangan antara global dan lokal dalam kerjasama internasional secara umum, dan dalam kemitraan penelitian secara spesifik antara lembaga kebijakan di negara-negara belahan bumi selatan dan utara. Kolaborasi internasional antara negara-negara di belahan bumi selatan dan utara berkontribusi pada kemajuan globalisasi, penciptaan bersama dan kepemimpinan bersama untuk transisi berkelanjutan, terutama mengenai mekanisme konteks spesifik meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dan pengetahuan lokal dengan mengingat prioritas lokal, nasional, dan regional. Kesetaraan dikelola dengan membangun proses pengambilan keputusan yang adil dalam kemitraan penelitian sejak awal untuk menghindari model penelitian neokolonial. Setiap mitra negara mendefinisikan metodologi penelitiannya, memilih studi kasus yang relevan sebagai jalur menuju pemikiran independen, serta seperangkat aturan dasar yang jelas tentang hubungan di antara para mitra dan pentingnya komunikasi yang terbuka. Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti berbagai ide, metode, solusi, dan kritik terhadap mekanisme transnasional yang memengaruhi lahan hutan dan masyarakat. Rekomendasi kami diantaranya, kebutuhan untuk memahami masalah yang timbul akibat solusi yang dibangun oleh negara berkembang, perlunya negara-negara dan institusi di belahan bumi utara memahami masalah-masalah yang memiliki konteks spesifik lokasi dan budaya di berbagai belahan dunia, serta perlunya menghadapi dan mengakui dinamika kekuasaan antara pihak-pihak yang termarginalkan atau terpinggirkan dengan pihak yang memiliki hak-hak istimewa. Setiap studi kasus juga membantu kami menghasilkan rekomendasi terkait mekanisme, yaitu inisiasi Red Plus Brazil berkontribusi pada indikator kesejahteraan non-moneter tertentu serta forum yang lebih inklusif di negara ini berbeda dari sertifikasi FSC untuk petani kecil. Moratorium konsesi penembangan baru tidak akan menguntungkan penduduk Kongo karena tingginya tingkat korupsi dalam kasus peraturan penggunaan lahan di Republik Demokrasi Kongo. Sistem verifikasi legalitas cenderung menguntungkan perusahaan besar daripada petani kecil seperti SVLK di Indonesia. Pendekatan yang berpusat pada komoditas perlu dilengkapi dengan kebijakan dan peraturan lingkungan yang lebih kuat, ditambah dengan mekanisme untuk menjamin hak asasi manusia dan kesejahteraan semua orang. Penelitian ini juga menekankan adanya diskontinuitas antara teori dan praktik. Kami menganggap bahwa tata kelola sumber daya alam melibatkan banyak aktor dan kepentingan, sehingga penting juga untuk mengatasi kompleksitas sosial, ekologi, dan geografisnya. Hal ini dilakukan melalui serangkaian diskusi yang berlangsung di masing-masing negara, di Brasil, Republik Demokrasi Kongo, Indonesia, dan Inggris dengan menyediakan platform bagi para ahli untuk berbagi keahlian dan perspektif. Para ahli mengeksplorasi cara meningkatkan dialog internasional tentang hutan dan penggunaan lahan dengan memasukkan prinsip-prinsip kesetaraan, keanekaragaman, dan inklusivitas.
Contoh kecil dari kemitraan yang adil dalam tata kelola hutan dan penelitian kebijakan inovatif ini dapat direplikasi, ditingkatkan, dan dilengkapi di berbagai daerah yang berfokus pada berbagai masalah pembangunan. Kami melakukan ini untuk meningkatkan standar perlindungan terhadap masyarakat, lingkungan, dan kesejahteraan semua orang.